Udah mending di kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dari kelompok 5 akan menampilkan hasil analisis laporan keuangan pada Puskesmas. Pertama, izinkan kita memperkenalkan diri dulu. Pertama ada saya, Ataya Faris, lalu ada Ahmad Kodri, ada Muhammad Neza, ada Putri Aska, lalu ada Valerina Gracia. Jadi di sini kita akan menjelaskan yang pertama pengertian Puskesmas, lalu ada ruang lingkup bisnis dan wilayah kerja Puskesmas, tujuan, fungsi, dan peran dari Puskesmas, ruang lingkup pelayanan, tata kerja, struktur organisasi, contoh kasus transaksi yang ada di Puskesmas, dan terakhir ada contoh laporan keuangan Puskesmas. Ya, jadi pengertian Puskesmas akan dijelaskan oleh teman saya Ahmad Kodri. Stop. Bismillah, oke. Saya akan menjelaskan apa itu pengertian Puskesmas. Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat, yang juga membina peran serta masyarakat di samping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Dengan kata lain, puskesmas mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas pemeliharaan kesehatan masyarakat dalam wilayah kerjanya. Rencana strategis bisnis RCB dalam kurung RCB adalah dokumen yang mencerminkan adanya proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan bisnis di bidang penyediaan jasa layanan kesehatan dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikan untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik dalam rangka meningkatkan nilai tambah bagi stakeholder dalam kurung pihak terkait Puskesmas. Rencana strategis bisnis memiliki jangka waktu 5 tahun, mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, yang akan dijabarkan ke dalam masing-masing pusat bertanggung-jawaban pada unit-unit pelayanan yang ada. Eh, Saat ini kegiatan Puskesmas ada 17 jenis, yaitu usaha pelayanan rawat jalan, usaha kesejahteraan ibu dan anak, usaha keluarga berencana, usaha kesehatan gigi, usaha kesehatan sekolah, usaha kesehatan lingkungan, usaha kesehatan jiwa, usaha pendidikan kesehatan, usaha perawatan kesehatan masyarakat untuk pencegahan pemberantasan penyakit menular, usaha kesehatan olahraga, usaha kesehatan lanjut usia, usaha kesehatan mata, usaha kesehatan kerja, usaha pencatatan dan pelaporan serta, dan usaha laboratorium kesehatan masyarakat. Ya, jadi ada tujuan, fungsi, dan peran Puskesmas. Yang pertama tujuan Puskesmas. Tujuan Puskesmas itu mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional, yakni meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah kerja Puskesmas. Ada 3 fungsi Puskesmas, antara lain pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pelayanan kesehatan strata pertama atau rujukan. Pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menjadi tanggung jawab Puskesmas adalah pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Lalu ada pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan kesehatan jiwa, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan penyakit menular, pelayanan kesehatan gizi, pelayanan kesehatan lansia, dan pelayanan kesehatan yang diberikan Puskesmas adalah pelayanan kesehatan menyeluruh yang meliputi pelayanan sebagai berikut. Yang pertama, kuratif atau pengobatan, preventif atau upaya pencegahan, promotif, peningkatan kesehatan, dan rehabilitatif atau pemulihan kesehatan. Adapun tata kerja pada Puskesmas, yang pertama berkoordinasi dengan kantor kecamatan, yang kedua bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, yang ketiga bermitra dengan sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya, yang keempat menjalin kerjasama yang erat dengan fasilitas rujukan, yang kelima berkoordinasi dengan lintas sektor, yang keenam bermitra dengan organisasi yang menghimpun tokoh masyarakat yang peduli kesehatan masyarakat.
Adapun struktur organisasi pada puskesmas yang akan diterapkan tergantung daripada visi, misi, tujuan, fungsi, serta beban kegiatan dan program masing-masing puskesmas. Penyusunan struktur organisasi puskesmas dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota yang ditetapkan oleh peraturan daerah kabupaten atau kota. Umumnya struktur organisasi terdiri atas sebagai berikut. Yang pertama, kepala puskesmas. Yang kedua, unit tata usaha. Yang ketiga, unit pelaksana teknis fungsional. Dan yang keempat, jaringan pelayanan yang terbagi menjadi 3, yaitu puskesmas pembantu. Yang kedua, puskesmas keliling. Yang ketiga, bidan di desa atau komunitas. Adapun contoh transaksinya, yang pertama, pada tanggal 1 Februari 2019 terdapat pembayaran listrik sebesar 350.000. Yang kedua, pada tanggal 1 Februari 2019 menerima pembayaran transaksi atas pelayanan pasien pribadi sebesar 500.000. Misalkan saldo kas pada tanggal tersebut adalah 1.250.000. Adapun jurnalnya, yang pertama beban listrik pada kas sebesar 350.000. Yang kedua, kas pada pendapatan sebesar 500.000. Saya akan menjelaskan mengenai buku besar yang pertama di akun kas tanggal 31 Januari 2019 mengenai saldo awal yaitu sebesar 1.240.000. Selanjutnya di tanggal 1 bulan Februari 2019 mengenai pembayaran listrik di akun kredit sebesar 350.000. Lalu di tanggal 1 bulan Februari 2019 mengenai pendapatan di akun debit sebesar 500.000. Dan saldo akhir balance-nya adalah 1.400.000. Selanjutnya, di akun beban listrik, di tanggal 31 Januari 2019 mengenai saldo awal sebesar 1.250.000. Lalu tanggal 1 bulan Februari 2019 mengenai pembayaran listrik di saldo akun debit sebesar 350.000. Dan saldo akhir balance-nya adalah 350.000. Lalu di akun pendapatan tanggal 31 bulan Januari tahun 2019 di saldo awalnya itu kosong. Lalu tanggal 1 bulan Februari 2019 mengenai pendapatan di akun kredit sebesar 500.000. Selanjutnya ada neraca saldo dengan nomor akun 111. Nama akunnya adalah kas, saldo debitnya 1.400.000. Selanjutnya, nomor akun 901 dengan nama akun beban listrik di saldo debit yaitu 350.000. Lalu nomor akun 600, nama akunnya adalah pendapatan, di kredit adalah 500.000. Jadi saya akan menjelaskan tentang statement of financial position atau neraca. Yang pertama itu adalah aset, terbagi dari aset lancar. Jumlah aset lancar yaitu sebesar 298.098.189 rupiah, 61. Yang kedua itu ada aset tetap. Jumlah aset tetap yaitu 151.051.650 rupiah. Lalu yang selanjutnya itu jumlah dari total semua asetnya itu sebesar 433.149.839 rupiah, 61. Lalu ada kewajiban ekuitas yang terbagi dari kewajiban jangka pendek yaitu jumlahnya sebesar 5.891.434 rupiah. Lalu yang selanjutnya ada ekuitas yang terbagi dari ekuitas dan RK PPKD yang jumlah ekuitas pemegang sahamnya itu sebesar 427.258.405 rupiah, 61. Jadi total kewajiban dan ekuitas pada tahun 2020 yaitu sebesar 433.149.839 rupiah, 61. Lalu Ya, mungkin sekian hasil analisis kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop ya. Coba stop record.